Tapi sejarah menceritakan penjajahan Jepang jauh lebih biadab daripada Belanda, Bapak dan Ibu. Celaka pasal Jepang daripada Belanda boleh. Itu makanya lagu apa zaman saya itu lah. Itu lain sakitnya yona jajah de Jepang, uangnya kocok yona jambe namanya. Ustaz Bom je malam kostumnya merah putih, kopiah merah putih. Tengoklah jubahnya putih, jubah merah serta sabirinya. Soalnya aku tanda merdeka malam pokok. Tengok kalau awak prihatin Palestina, Bapak Kaisar Palestina apa? Kalau awak betul-betul mensyukuri nikmat kemerdekaan, apa salahnya? Asang di rumah bendera, dicet pagau tu dibuat itu merah putih. Awak bangkitkan semangat itu. Kenapa? Karena inilah bentuk kita berpartisipasi atas nikmat kemerdekaan yang Allah berikan. Di mana umat Islam itu bisa bersatu, Pak Ustaz? Tidak di luar, di Kodai tidak bisa bersatu, Pak. Di lapangan tak bisa bersatu, di mall tak bisa bersatu. Di mana umat itu akan bersatu? Umat Islam berkekuatannya di mana? Umat ini berkekuatan, dia akan kuat. Umat Islam ini akan besar, dia akan bersatu di masjid. Pusat persatuan umat Islam di masjid. Bangun kekuatan umat di masjid. Umat Islam kalau tidak menjadikan masjid pusat kekuatan, maka mohon maaf, kalau kan di rumah sajinya tidak akan bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa syukrulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal fasiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Allahumma علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. Sama-sama kita hormati, kita muliakan pemerintahan Kecamatan Tuah Madani. Hadir bersama kita malam ini Bapak Camat. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pemerintahan Kelurahan Tuah Madani atau yang mewakili Bapak RW, Bapak RT, kita hormati dan kita muliakan pengurus Masjid Paripurna Al-Muttaqin Simpang Panang. Kemudian yang kita muliakan tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai, para buya, para ustaz, nenek mama, tokoh-tokoh adat yang dituakan sehari didahulukan selangkah. Kami hormati dan kami muliakan seluruh tetamu-tetamu Allah, jemaah Masjid Al-Muttaqin yang hadir malam ini dalam acara semangat memperingati hari ulang tahun
Negara Republik Indonesia yang ke-79. InsyaAllah acara kita ini dan kita yang hadir mudah-mudahan selalu diberkahi, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita masih menerima secercah nikmat dari Allah. Nikmat yang mesti kita gunakan untuk beribadah. Karena nikmat ini sampai masanya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Merugilah orang yang tidak datang malam ini. Rugi besarlah dia yang menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Karena memang hidup di dunia ini mesti diisi dengan amal saleh. Orang yang tidak beramal ketika dia masih hidup, orang itu tidak mengerti kenapa dia dihidupkan oleh Allah. Dia tidak tahu apa tujuan hidup ini. Dia cuma sekadar hidup. Maka orang seperti ini akan menjadi orang-orang yang akan menyesal di hadapan Allah ketika telah melihat janji Allah, nampak surga dan nampak neraka, maka disitulah manusia baru menyesal. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami menyampaikan tausiah tabligh akbar, kami sampaikan sekali lagi kepada anak-anak kami di dalam masjid agar jangan berjalan-jalan. Duduk kalian. Ini masjid bukan rumah kalian. Jangan biasakan berjojang. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kemerdekaan ini adalah nikmat besar yang diberikan Allah untuk negara kita Indonesia. Bukan dalam bentuk skala kecil. Nikmat ini tidak dirasakan hanya oleh satu orang. Bukan hanya sekeluarga yang merasakan. Bukan sekelurahan, bukan sekecamatan. Bukan sekabupaten kota atau provinsi. Tapi nikmat kemerdekaan ini dirasakan oleh seluruh warga negara Republik Indonesia. Skalanya negara Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Ini nikmat besar. Bukan dapat minta, bukan dapat hadiah dari Belanda, dari Jepang. Mereka yang pernah menjajah Indonesia, Belanda 350 tahun, Jepang 3,5 tahun. Tapi sejarah menceritakan penjajahan Jepang jauh lebih biadab daripada Belanda Bapak dan Ibu. Celaka pasal Jepang over Belanda boleh. Itu makanya lagu apa zaman saya itu itu lain sakitnya yona jajah dek Jepang uangnya kocok yona jambe namonyo jambe nomo kesan Pak entah mana-mana lo dapat deh lo. Ambo dah ngologo tu jambe nama pejabat.
Berarti kan Jambi tu agak sorong gitu kalau bahasanya. Kau mohon maaf kalau ada Jambi dalam lah. Ni tu lagu. Lagu ku ada di awak. Cuma anak-anak awak tak dapat hikmah lagu tu dia tu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kemerdekaan ini didapat dengan tumpah darah, perjuangan, pengorbanan pahlawan-pahlawan Indonesia. Makanya kemerdekaan itu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kenapa? Karena hampir bahkan seluruh provinsi di Indonesia ada pahlawan yang mewakili. Di Riau ada pahlawan awak. Deretan pahlawan nasional itu ada juga di Riau. Pahlawan awak dari Riau ko, salah satunya ada di Rahul. Dalu-dalu, namanya Tuanku Tambusai. Itu di Dalu-dalu Rahul. Sultan Syarif Qasim II. Itu juga dari Riau. Ada Sultan Raja Ali Haji. Tadi malam kami di Sumbar, rupanya di Sumbar pahlawannya jauh lebih banyak daripada Riau, Bapak Ibu. Di Sumbar ko 5 boleh pahlawan nasionalnya. Bung Hatta dari Sumbar, Buya Hamka dari Sumbar, Kiai Haji Agus Salim dari Sumbar, Tan Malaka dari Sumbar, Imam Bonjol dari Sumbar. Banyak dari Sumbar, yang Padusi ada dari Sumbar. Di Riau pun tak kalah, di Jambi pun ada, bahkan di Papua itu pahlawan nasional ada. Kisebo, itu yang piti 5,000 pahlawan tu Bapak dan Ibu. Itu dari Papua itu dulu. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tak salah dan sangat luar biasa kalau hari ini masyarakat Indonesia membuat rentetan acara, membuat hari-hari peringatan, membuat semacam tabligh akbar menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ini luar biasa Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena nilai kemerdekaan itu, rasa syukur dengan kemerdekaan itu hampir tak nampak di tengah-tengah masyarakat kini. Aku perlu dibangkitkan dengan ceramah. Memang tak banyak membuat tabligh akbar Pak Camat. Di Pekanbaru ambo diundang memang masjid ikolah. Tadi ambo tabligh akbar di Islamic Center dengan pemerintahan Kabupaten Kampar. Tak juga banyak hadir Bapak Ibu. Entah lolo orang tak jadi lewat. Nyai siang tadi jam zuhur. Malam ko diujan naik ko. Sewono banyak hadir. Tando tadi makan banyak nampak dia ambo tadi. Cuman lah nang otosia ko banyak nama yang lain nampak. Nah, besok sampaikan ke nan makan-makan tu ajan pulang. Nah, sudah makan ceramah. Ini kita pertahankan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini sempena hari ulang tahun Negara Republik Indonesia, Ustaz Bom sampaikan, mari kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kita syukuri agar Allah tambah nikmat ini di masa yang akan datang. Karena Allah sudah berjanji Bapak dan Ibu, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur maka nikmat itu kutambah, kata Allah. Nikmat itu ditambah Allah bukan karena mengganti, bukan karena kita ganti, bukan karena kita balas. Allah menambah nikmat yang diberikan kepada kita dengan cara bersyukur. Itu jalan Allah menambah nikmat. Syukuri nikmat kemerdekaan, maka nikmat ini akan terasa lebih besar nanti di masa yang akan datang. Kemerdekaan ini Bapak dan Ibu, lawannya perbudakan. Merdeka lawannya budak. Makanya orang yang merdeka terbebas dari perbudakan. Merdeka itu bebas dari intimidasi, bebas dari tekanan, bebas dari segala belenggu.
Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Indonesia merdeka bebas. Kita bebas dalam agama, bebas dalam ekonomi, bebas dalam pendidikan, bebas dalam segala macam hubungan sosial. Kalau awak tengok kini di media sosial Palestina, Bapak dan Ibu, mereka tak bebas dalam beragama, tak bebas dalam ekonomi, tak bebas dalam pendidikan. Itu tandanya Palestina tidak merdeka hari ini. Kalau merdeka, Palestina bebas. Makanya bersyukur awak, bersyukur kepada Allah dengan nikmat kemerdekaan ini. Karena dengan kemerdekaan inilah Indonesia hari ini bebas, tak ada lagi intimidasi ajnabiyah dari pihak manapun, tak bisa mengintimidasi negara Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, cara kita bersyukur dengan nikmat kemerdekaan ini ada beberapa. Ambo sampaikan nanti, ambo tengok ke kanan, ambo tengok sampiong ke kanan muka belakang. Kalau lah banyak nan mangke angkit lutui, beko ambo tutui lah. Jadi ceramah aku nak ambo batasi 3-4 poin item dah. Pokok asal banyak moci-moci buah boti, beko dan tutui ceramah aku. Kadang-kadang awak aku nak pandai menghargai ustaz, moci-moci buah boti ke jo. Khutbah baru 10 minitnya mangke-angke lutui sudah tu di bawah ni. Apa nak khatib dulu, nak beda khatib tu tadi. Sementara duduk di kedai nyamak ada sampai 3 jam. Ndak aja pocong kita je. Mana tu pocongnya? Kesemutan. Ndaknya nyambi apa dah. Kesemutan pocong ndak ada nya. Masa haji baru 10 minit bonya angke-angke lutui sudah tu. Itu makanya banyak hantu dalam badan awak ke Bapak. Adi ruqyah bikokan dulu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mensyukuri nikmat kemerdekaan yang pertama, kita berpartisipasi dalam acara hari ulang tahun negara Republik Indonesia. Menghadapi 17 Agustus tu ada partisipasi ikut andil awak di dalam itu. Jangan hanya mendongak 17 Agustus leh. Apa yang bisa awak lakukan? Bentuk rasa syukur awak. Partisipasi yang bisa awak lakukan, setidaknya apa yang disampaikan oleh pemerintah awak. Dari tanggal 1 leh kita disuruh memasang bendera merah putih. Jadi memasang bendera bentuk partisipasi mensyukuri nikmat kemerdekaan. Orang yang bersyukur dengan nikmat kemerdekaan, tengokkan apa yang bisa awak lakukan. Dulu pahlawan kita berkorban nyawa, berjuang dengan bambu. Cerita Pak Camat tadi, tak masuk akal lah awak merdeka dengan bambu tu Bapak Ibu. Maka ini bukan hadiah dari Belanda, bukan hadiah dari Jepang. Ini hadiah dari Allah. Bersyukur kepada Allah. Dulu pahlawan awak berjuang, berkorban nyawa, keluarga ditinggalkan. Awak hanya memasang, menegakkan dengan sebatang kayu, sebatang bambu. Kita kibarkan bendera merah putih di hadapan rumah awak. Secabik bendera nan awak kibarkannya, ndak jumpa awak dah. Makanya ikutlah yang miris ini. Banyak awak guna ndak pasang bendera Pak Camat. Bau ikut pun nak pasang bau. Seharusnya ni tanggal 1 dipasang lain. Makanya kalau ada awak nandak tahu disyukur, tak tahu diuntung. Lah merdeka awak diminta secabik bendera, ndak terpasang dah awak dah. Mohon maaf Bapak dan Ibu, Belanda tu. Itu tu. Tu kena Belanda tu semua dulu. Untuk Indonesia tidak tengok KTP-nya balik. Bendera secabik nak terpasang dah. Artinya Belanda. Le faham? Le ada nan masang benderanya di ujung atuk lah nyapak dipasang ni. Astagfirullahalazim. Ndak tacai kayu sebatang dah. Digantung je di ujung atuk di tompi ayu dia. Kau nak jauh syukur kepada Bapak Ibu. Ndak tu diuntung dah. Kalau wakilah sebalik, jangan di zaman dulu di awal-awal merdeka, bagaimana masyarakat Indonesia luar biasa untuk
memperingati HUT kemerdekaan. Zaman datuk-datuk awak 10 tahun yang datang, ninyok datuk awak, orang tua awak di kampung, kalau lah dokek 7 boleh bulan Agustus kau, alun 7 boleh masuk bulan Agustus. Bagaimana semangat mereka? Mereka cai kayu yang paling ancak bapak ibu, yang paling lurus, yang paling mantap, bawa balik ke rumah, dipasang bendera. Balumboh orang dulu memasang bendera dengan tiang yang paling lurus bapak dan ibu. Mencai tiang tu menjadi kebanggaan dek orang dulu. Kayu dan nancak ke tiang dan tengok dek kalian kah? Orang dulu berlomba di pagarnya rumah, dibawa kayu bulet, bahkan dicai ke kebun kadai ke hutan, dibawa kayu bulet di pagar rumahnya, dibuat pagar-pagar silang lupa camat, diwarnai, dibuat cat merah putih, hanya sekadar memeriahkan 17 Agustus. Ada yang dilombakan, ada dan memang itu menjadi suatu kebanggaan di kampung. Bayangkan bapak dan ibu, serancak-rancak rumah dulu dibuat pagau 17 Agustus. Itu tanda mereka betul-betul bersyukur dengan nikmat kemerdekaan. Awak mana ada gini macam tu? Sen bonti je simpang panam nah ditawar deh uang go bendera-bendera betunya dalam motor. Ada ibu uji nak jomo dulu. Di bendera kini kan banyak orang jual bendera di simpang panam doang. Ibu jadi ibunya nak jomo masuk bendera ke motor doang. Hanya dalam makan. Ibu biaya. Ikut tanda nak mensyukuri nikmat kemerdekaan. Belanda juga. Topik juga. Makanya bapak dan ibu, itu bentuk bersyukur. Apa lagi Ustaz? Ambo tambah leh. Begitu kalahnya awak dek wang-wang tu dulu. Orang tua-tua kita dulu, kalau 17 Agustus bapak ibu, mereka tak pergi ke Jorok. Nan kadayek tu nak pergi kadayek dah. Nan ke pasau menggalih nak pergi dah. Kemana? Mereka ikut menengok pelaksanaan 17 Agustus. Bahkan di lapangan disediakan tempat untuk orang-orang tua dulu. Contoh tu semangat orang dulu. Pergi ke lapangan, tengok upacara. Prihatin awak ini. Kini tak peduli doang upacara guru bapak dan ibu. Upacara ada kalian ni. Apa kali je? Kali je. Belanda je tu pak. Itu topik je tambah dah. Kalau kau tak Belanda lah Jepang kau boleh parah aku. Jepang kau parah baru Belanda boleh. Orang pacara, hanya ndak berdatang makonyo dulu TV ulun warna-warni leh, tembutik ditunggu ruang upacara tengok di Istana Merdeka. Menjadi kebanggaan menengok upacara Istana Merdeka dulu bapak dan ibu. Bertunggu jam 7 pagi, mana ndak pergi ke lapangan menengok upacara di TV. Acur itulah hebatnya kini. Dulu kini nak ada peduli orang leh. Padahal banyak topik acara 17 Agustus tapi orang tak minat lebar. Kenapa? Karena rasa syukur itu yang sudah mulai hilang bapak dan ibu. Aku mulai awak bisu. Kau yang alun pasang bendera, mohon maaf pasanglah. Pasang bendera. Tapi yo jangan setengah tiang bendera sampai ke ujung. Kalau setengah tiang berarti bermasalah negara awak gini kok. Pasang bendera itu sampai ke ujung. Sampai ke ujung Caporo. Ujung Pancang tu. Jadi pasanglah bendera setengah leh. Dah, besok buat lomba-lomba 7 Agustus. Kalau Isra Mi'raj mulai Nabi, bapak dan ibu, ada orang yang tak ikut. Tapi kalau 17 Agustus kau tak ada orang yang menyalahkan kau. Buat lomba menghias rumah, memagar rumah. Lomba banyak dibuat untuk anak-anak muda. Dimasuk-masuk do RW RT buat pelang, buat apa nama menara, buat macam gapura, didesain. Pokoknya bangkitkan semangat perjuangan awak. Sebab nikmat kemerdekaan ini merupakan nikmat besar dari Allah. Indonesia ini merdeka dengan perjuangan. Kita tak mampu, kita tak seperti orang-orang dulu pahlawan kita. Cuman kita hanya dituntut untuk berpartisipasi. Kita pasang bendera, kemudian kita hadir menengok upacara, dan kita tengokkan semangat kita. Kita lihatkan bahwa momen 17 Agustus ini merupakan momen membangkitkan rasa syukur
atas nikmat kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuba tengok dapat dia mak. Ustaz Bom je malam tu kostumnya merah putih. Kopiah merah putih. Tengoklah. Jubahnya putih jubah, merah serda sewirinya. Soalnya aku tanda awak merdeka malam tu. Tengok kalau awak prihatin Palestina, berpakai sal Palestina apa? Kalau awak betul-betul mensyukuri nikmat kemerdekaan, apa salahnya? Pasang di rumah bendera, dicet pagau tu dibuat hitam merah putih. Awak bangkitkan semangat itu. Kenapa? Karena inilah bentuk kita berpartisipasi atas nikmat kemerdekaan yang Allah berikan. Itu satu. Dah selesai cik. Mana pasang bendera pasang. Kalau enggak Belando, begitu. Jepang. Tengok KTP supaya RT PRW. Kalau enggak pasang bendera dong, ada di Sobwik nak jumpa pasang dong. Lapor ke kelurahan, coret namanya dari bantuan. Itu aja orangnya. Orang nak tahu diuntung memang dibayi pelajaran. Ambo kalau sempat lah camat itulah ambo perintahkan. Kalau ambo camat itu ambo perintahkan ke masyarakat ke RT RW. Catat masyarakat yang tak pasang bendera doa, catat namanya. Ada bantuan-bantuan jadi bayinya. Kadang-kadang awak pun tak pandai tu Bapak Ibu. Tiba nampak daging kurban kuponnya dulu datang. Untuk solat jemaah tak datang, wirid tak datang, meninggal orang tak jauh nampak batang hidung tu. Sakit orang tak ada pernah menjamuk dah. Tiba menjemput daging kurban, ainyo dulu datang. Wah nanti go memang perlu diruqyah Bapak. Oh macam makan tadi juga sudah makan baliknya. Oh kalau ruqyah itu tak loloknya malam baru Bapak. Yang dimakan dia tu daging tadi tu. Tak loloknya bego tanya tensinya tengoklah kalau nak berjaya. Belajar oleh pengurus manggut makanan tu supaya awak lagi semangat ke masaji kau datang tu sudah makan tu baliknya. Ikut jopang tu Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama. Ambo yakin kalau tengok wajah-wajah, menengok respon Pak Ibu, ambo yakin 99% lah pasang bendera di rumahnya insyaAllah. Amin. Nya nampak responnya. Mana nak pasang bendera tu mudah ke ambo menengoknya Pak. Itunya mandang ke ambo. Kau lun pasang ni lagi. Tapi kalau luwi je itunya, berarti lah pasang. Yang tak tahan awak tu mencalipnya sudah tu berubah je leh. Ambo tengok tak ada orang Belanda Pak dalam. Mensyukuri nikmat kemerdekaan yang kedua. Yang pertama tengokkan andil awak, partisipasi awak, rasa syukur awak. Yang kedua mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kita jaga persatuan dan kesatuan. Ini sudah dibangun oleh para pahlawan kita dahulu. Bahkan mereka melahirkan sebuah istilah, slogan, moto. Apa slogan Persatuan Indonesia Ustaz Bambang? Slogan itu berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka, walaupun berbeda-beda, beda suku, beda bahasa, beda negarinya, kampungnya beda, namun tetap satu kesatuan negara Indonesia. Beda suku, beda negara, beda bahasa, ini tak membuat kita berpecah belah. Justru pahlawan kita dulu sukses. Indonesia bersatu walaupun berbeda-beda suku, bahasa, namun tetap dalam garis bangsa Indonesia. Ini tak ada. Jangan kena awak se-Indonesia, awak se-RT, se-RW, bercokak ini Bapak ini. Sama saji bawa wuk ini. Sama sajinya cik imam, cik kiblan, cik masajinya bawa wuk je. Iya tak? Itu nilai kemerdekaan tak ada oleh. Dulu, Masya Allah, bagaimana Indonesia itu luar biasa persatuannya. Ini persatuan telah mulai dikikis. Seolah-olah awak itu hebat, maka tidak butuh dengan orang lain. Salah Bapak Ibu. Tidak ada orang yang
hebat kalau tidak bersama. Kehebatan, keberhasilan, kejayaan Allah berikan kepada kebersamaan. Tak ada lupa. Kalau kan hebat surang-surang, tak ada dah. Makanya introspeksi diri. Nabi Muhammad saja sukses dalam dakwah, beliau dibantu Bapak Ibu. Ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Kurang hebat apa Nabi? Tapi Nabi tetap dibantu oleh sahabat. Aku jangan sosok awak lain. Tak ada yang hebat awak kalau surang-surang dah. Hebat tu dia bersama. Makanya dia bersama, maka menjadi. Bersama itu kunci persatuan awak terbina. Umat kau kenapa dia tak bersama? Kenapa dia tak kuat? Dia tak bertenaga? Sebab umat Islam tak bersatu. Umat Islam seperti buih di tengah laut. Nyo banyak tapi tak bisa dilungguan, tak bisa dikumpulkan. Banyak tapi tak berdaya. Banyak tapi tak bertenaga. Kenapa? Dia awak bapacah-pocah Bapak dan Ibu. Makanya awak jadi serta penuh dengan seketik. Aku tu peta kini. Nan banyak mau kena dengan seketik. Nan banyak go di kicuto gak ada dengan seketik Pak. Aku tu awak kini korban. Awak tak bersatu. Aku tingkatkan persatuan, bangun persatuan. Di mana umat Islam bisa bersatu Pak Ustaz? Tidak di luar. Di kodai tak bisa bersatu Pak. Di lapangan tak bisa bersatu. Di mall tak bisa bersatu. Di mana umat akan bersatu? Umat Islam berkekuatannya di mana? Umat ini berkekuatan, dia akan kuat. Umat Islam ini akan besar, dia akan bersatu di masjid. Pusat persatuan umat Islam di masjid. Bangun kekuatan umat di masjid. Umat Islam kalau tidak menjadikan masjid pusat kekuatan, maka mohon maaf, kalau kan di rumah sajiknya tidak akan bersatu. Ada Bapak dan Ibu. Awak tu bersatu di masjid ke? Cuba tengok imam solat. Ruku imam ruku awak, sujud imam sujud awak. Kurang bersatu apa je leh? Tak ada awak nak dalu-dalu pun imam nak tu tanda umat Islam di masjid ko satu Pak. Tak ada beda awak di masjid itu, dalam masjid sama kepala dusun, RT, RW, camat sama dengan lurah, sama dengan anggota dewan. Kalau sempat terlambat, ini tetap di belakang Bapak dan Ibu. Sebab di masjid itu sama nilainya. Tak ada lebih awak di hadapan Allah. Kalau ingin umat ini kuat, jadikan masjid untuk membangun kekuatan itu. Jangan malih-malih ke masjid. Kalau di rumah masjid, tak akan bisa awak punya sama Bapak dan Ibu. Aku betul pun sampai Pak Camat tadi. Mesti umatku dekat dengan masjid. Islam besarnya di masjid. Kalau di lapangan wak banyak, tak akan gentar Israel dah Pak. Israel tu gentar dengan Indonesia umat Islam. Kalau umat Islam, solat subuhnya lah seperti solat Jumat, solat hari raya. Kalau lah macam tu umat Islam di Indonesia, solat subuh melimpah, solat subuhnya banyak, penuh macam solat Jumat, maka kekuatan umat Islam ini akan ditakuti oleh musuh-musuhnya Bapak dan Ibu. Ini tak takut orang ke awak. Cuba agak aja awak ini. Dapat berbuai potongnya sesepelennya awaknya. Jangan jilbab lenak ni jangan itu ni. Apa nyinyo je ni Pak. Nan awak nanti tak bisa dilunggun awak ke. Cuma kau dibodoh-bodoh je awak tahu ya. Akhirnya mulai bangun kekuatan. Kita buat Islam mu besar. Kita buat Islam mu hebat. Datang ke masjid. Laki-laki ke masjid. Laki-laki ke masjid. Tak perempuan ke masjid dah. Kalau laki-laki lah ramai di masjid, perempuan malunya Pak. Tak ke masjid lah. Kok kenapa perempuan dia banyak ke masjid? Yang laki-laki tak ada dah. Maku produksi banyak. Cuba Pak rajin ke masjid dia. Jangan suruh bini ke masjid lah. Awak ke masjid. Kau tak ada. Abang masjidnya. Kau lah pergi masjidnya. Kau konslet lagi jadi kau. Ada tali lembutui doa buat dan ibu. Masa bininya dia disuruh ke masjid. Yang ke masjid itu laki-laki. Makanya laki-laki mesti ke masjid. Apa yang terjadi di masjid kau sampaikan di rumah. Pengajian masjid ulang di rumah. Apa berita masjid bawa pulang ke rumah. Laki-laki mesti ke masjid. Alaikum bil jamaah.
kalian mesti berjamaah, kalian mesti bersama-sama. Makanya solat berjamaah ini merupakan bentuk membangun persatuan umat Islam, Bapak dan Ibu. Jangan malih-malih solat jamaah laki-laki. Apa ndak ada alasan no solat di rumah kok unsur sakit iyalah, tapi kalau sehat badan sakit-sakit keteknya, kalau mau badan go domong-domong ketek jangan rumah lo solat le. Bapolah dapat pahala solat di rumah di kantornya, di ruko di pasau, solat di rumah cie pahalanya Pak, cie pahala solat di rumah nya. Jangan sok-sok dapat le, cuma apa dapat solat di rumah nak irama sudes sebab buat nak irama al-fasih. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Apanya malaikat ciknya sana. Lah nak neno juru motor polo le. Lah betul-betulnya mampu irama. Ciknya. Kalau ambo tes Fatihah apa kok? Kalau sempat Fatihah tak betul, solatnya diragukan, tak diterima Allah. Apa berhentilah solat di rumah? Apa baca Fatihah surang? Kalau solat Fatihah tak betul, solatnya bermasalah. Maka kalau solat tu nak diterima, bawa ke masjid. Imam yang bawa imam pun tak imam sembarang ke Pak. Korinya baca Quran topik, solat awal insya-Allah pasti diterima Allah. Kalau solat di rumah tak topik Fatihah, tak laku semayang dulu. Aku jangan semayang di rumah je, tak laku terindah tu. Kalau ambo tes kau bahasa banyak nanti lu baca apa? Siratal ladzina am. Aduh nak baca am Pak ambo. 40 tahun semayang am baca. Makanya ke masjid solat sunat di rumah, solat wajib ke masjid. Kalau solat wajib bermasalah, habis awak Bapak Ibu. Bacaan tak topik bermasalah, solat tak laku solat dah. Patutlah doa nak diterima Allah, solatnya bermasalah. Dan solat-solat di rumah lah. Sehat badan ke masjid. Sahabat Nabi saja butuh umah jauh dari masjid, tak ada yang mengantarkan. Abdullah bin Umi Maktum minta dispensasinya kepada Rasul. Hal tajidu li rukhsatan an usalliya fi baiti? Bolehkah aku solat di rumah Muhammad? Ada tak keringanan untukku agar aku solat di rumah? Apa masalah problemnya? Abdullah bin Umi Maktum, ambo butuh sejak kecil oleh Muhammad. Ya, ambo nak ada nonton ke masjid, mantan masjid nak ada dah. Keluarga nak cucu keponakan nak umur dah. Tak ada mantan dah. Apa masalahnya le? Umah jauh dari masjid Muhammad. Apa masalah le? Pantauan ada, payah menampung, banyak binatang berbisa. Kalau diantar atau nak diantar bego, bisa jadi di jalan ada ular, ada binatang berbisa. 4 penyebab dia minta keringanan kepada Nabi untuk salat di rumah. Butuh sejak kecil, rumah jauh di masjid, ada pantauan yang sulit ditampung, banyak di situ rawan kecelakaan segala macam binatang berbisa, dan yang keempat yang mengantarkan payah mencari, yang mengantarkan tak ada. 4 ini apakah Nabi beri dispensasi? Ya. Apanya Nabi? Salatlah di rumah Abdullah bin Umi Maktum. Disuruh Nabi di rumah sembahyang. Turun malaikat Jibril Pak. Tunggu dulu Muhammad. Panggil balik. Panggil, tanyanya. Dan salat di rumah dulu. Ditanya oleh Nabi yang minta keringanan tadi. Atas mau ni dah. Lay dong ada azannya Abdullah bin Umi Maktum. Azan ditanya oleh Nabi, lay dong azannya. Laynya Muhammad. Padahal tak pakai mic, tak ada toa, tak ada mikrofon speaker. Lay dong azannya, lay. Pak Ajib berangkit wang kau tadi. Wang butuh je suruh ke masjid Pak. Wang butuh suruh Nabi ke masjid. Kau nak ada butuh Pak menyolang ni saya Pak. Kau nak jumpa ke masjid dah. Parah daripada Abdullah bin Umi Maktum. Hidup nak sonang, iti nak banyak, badan nak sehat, rezeki nak murah, usaha nak lancar, bini nak bertambah. Bini nak ke masjid tu. Mana macam tu? Tak bisa Bapak Ibu. Allah berikan umur, Allah yang beri kesehatan, Allah yang beri pangkat jabatan, usaha lancar, dipanggil oleh Allah, mesti awak sadar berfikir, ada tak panggilan yang lebih indah, yang lebih utama dari panggilan Allah? Tak ada.
Awak tu sewaktunya nak tahu diuntung dah Bapak Ibu. Orang kaya je membawa pinjamannya. Ada orang kaya ditolongnya awak sesekali, dipinjamnya awak bila perlu, dibayar zakat sekali setahun. Kalau menelpon orang kaya awak, bisa ke rumahnya. Kalau ada perlu seketika, iya Pak Haji, siap Pak Haji, siap Pak Haji. Padahal minjamnya Pak, siap juga tu Pak. Minjam awak kinyonya, siap awak dah kalau ditelepon. Kalau talan dah PT pinjam ke awak dah. Nyawa dikasihnya, badan sehat, usahanya yang kasih. Dipanggil oleh Allah, hayya 'alas salah. Tidak peduli awak dah. Maka Bapak dan Ibu pikirkan apa memasuki hidup macam tu. Hidup seperti itu tak berarah. Tak tahu awak mana yang utama. Patutlah hidup tak pernah bahagia. Kenapa? Kerana dia tidak mendahulukan urusan Allah Subhanahu wa taala. Tak akan bahagia hidup Bapak dan Ibu. Aku berkiu lagi ni. Jangan balik-balik lagi Mas Haji. Tak ada cerita orang kalau pakai makan Mas Haji. Pakawal leh. Sudah pergi makan belo makanan leh. Pakawal snack. Kurang apa je Mas Haji ke dia. Bahasa. Tompik uduk ancak. Apa je dia masalah apa nak ke Mas Haji ke dia. Lah. Bini. Amak-amak pun tak pergi Mas Haji. Nak masalah ada Pak. Banyak pahala berawaknya. Payuk ke Mas Haji, inyo tak payah, tetap banyaknya pahala dia. Apa dia inyo poi, awak poi, tetap banyaknya pahala. Apa dia inyo poi awak endak dia. Pahala perempuan itu banyak, dia yang inyo yang di rumah mampu satu-satu bak masak, nyuci, nyetrika, ngurus anak. Maka perempuan solat di rumah pun tetap dapat pahala banyak. Awak cik kerja awaknya CPT. Aku selain tu pergi Mas Haji, CPT kerojonya, lah dapat PT pergi Mas Haji, dapat tak dapat pergi Mas Haji. Kalau ndak dah, gue kerja di rumah, menyapu lah Pak Cik Ai rumah tu. Masak lah Pak Cik Ai rumah tu. Baiknya sonduk mak. Sonduk nasi cuy ya. Masak lah ada cuy ya. Jangan dah tuin dak ya, sebaiknya macam tu. Semua ke Mas Haji nak jomo tu. Di bengkinya sonduk nasi dia lah. Lah. Kau kaji korek gitu macam mana? Tapi yang pun tak celawan kau main kau dong. Kurang sonang, tak lomba takut kau Bapak Ibu. Mana minum tetolong sudah kau siap kau. Waduh, kau tak lomba menengah gaji, tunggu kau siap acara kau. Baca KP di Simpang Padang tu kau itu. Awak celawan kau main kau. Kau ceramah kau tak perlu lama-lama kau baca. Asal lah nampak sakit hati jemaah tutuilah dulu. Nah, orang lu sampai jam 2 boleh itu protokol. Lan mulai tu banyak nampak lah lain mandang-mandang jam. Bukan baca leh, suatu tutui balik kan. Macam itulah. Lah, ke masjid Bapak Ibu, bangun kekuatan di masjid. Abara ahabbul bilad ila Allah masajiduha wa abghadul bilad ila Allah aswaquha. Tempat yang paling dicintai Allah di bumi ini masjid. Tempat yang paling dibenci Allah di bumi ini pasar. Masjid tempat yang paling dicintai Allah, pasar tempat yang paling dibenci oleh Allah. Awak tak balik, syukur awak ke pasar daripada ke masjid. Kenapa Allah benci dengan pasar? Karena di pasar banyak tipu-tipu, banyak main timbangan, di pasar banyak bersumpah palsu, maka Allah benci dengan pasar. Kenapa Allah suka dengan masjid? Di masjid tempat orang berzikir, di masjid tempat orang taklim, di masjid tempat orang baca Quran, tempat orang salat, maka tempat yang paling dicintai Allah di bumi ini masjid. Kalau ingin dicintai Allah, sering-seringlah datang ke tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang ke masjid boleh sayang Allah Taala ke awak. Lah insya-Allah kalian belajar dari kecil ke masjid. Jangan mencari makanan ni kalian ke masjid. Solat lah elok, jangan main-main. Jangan bergelut-gelut solat. Masjid ke kalian sangkut tempat biasa, setruk kalian sok cayolah. Main-main kalian koja-koja masjid ke sok. Sakit badan kalian. Yang terakhir Bapak dan Ibu, mari kita syukuri nikmat kemerdekaan dengan cara apa? Berpartisipasi, pasang bendera,
buat acara-acara atau segala macam lah, ikon-ikon 17 Agustus segala macam, kemudian kita ikut menengok upacara bendera. Itu rasa syukur yang pertama. Yang kedua, bangun rasa syukur, munculkan rasa syukur dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan awak berpacah-pacah, jangan awak bercokak-cokak. Bersatu awak. Islam ni mesti kuat. Bersatu bangun kekuatan dengan solat berjamaah. Yang ketiga, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kita tinggalkan, kita kikis, kita hapus, kita jauhi sifat-sifat yang diwarisi oleh Belanda dan Jepang. Memang mereka lah poinnya. Belanda lah baliknya ke Belanda, Jepang lah balik ke Jepang. Awak lah merdeka. Tapi sifat Jepang dan Belanda masih ada ke awak, mengalir dalam urat darah awak. Maka merdeka tak merdeka awak apa? Merdeka ya untuk merdeka, tapi sifat Belanda masih luar biasa kini ke awak. Apa sifat Belanda Pak Ustaz? Adu domba. Apa sifat Belanda Pak Ustaz? Tokan menokan. Iko tokan menokan mu Belanda apa ibu? Akunya jangan menjajah lah wak duit ke le. Jangan kan go dalam instansi le pemerintah le, di rumah tangga ndak boleh ada intimidasi tokan menokan go. Kok bini kok dok mendosak-dosak laki? Atu Belanda lu bini jono tu. Mendosak-dosak laki tu Belanda tu. Amak laki jadi dosa, laki jadi tokan-tokan, laki beko ha. Makan hatinya, sakit hatinya, mumuknya, hendak bersemangitnya doh. Nyubini banyak cincong, banyak dosa, ndak ditengoknya doh kemampuan laki, minta ke laki di luar kemampuan, didosak laki di luar kemampuan. Bini macam iko telah mewarisi sifat Belanda. Cuma kau rumah tangga tak bahagia, bini jadi Belanda rupanya. Tak ditengok laki, jadi lakinya segitu gajinya, tentu dah gaji laki nya. Bini mana nak tentu binti masuk laki? Tentunya, anak kini tentu dah dapat laki segitu. Jangan didosak laki, jangan diminta nak tolong dia memboli. Iko minta lah, tukau kulkas, tukau tak boleh lemari, tukau tambah Honda le, buat iko buat itu inyak le. Padahal nampak dah ekonomi laki dunia, sekamar wak sebantal dunia. Kini bini suku menekan-nekan, bini suku mendosa-dosa. Mati toga jurus wak. Dah 2 kilometer jurus. Kami goy mati toganya ya indah ada kompiti no. Laki-laki go banyak mati toga ada tuangi bini. Bini jadi Belanda. Amak jangan tersinggung. Aduh nanti tersinggung Pak Ambo go. Jangan jadi Belanda. Berubah aje lah. Lah. Le faham? Jangan mendosa-dosa. Itu sifat Belanda orang menjajah tu. Menokan-nokan tu. Orang tengok wajah-wajah Pak tu banyak nan tertokan nampak. Dari caunya mandang je lah nampak dia tu. Weh, Bapak Ibu. Masalah yang paling borek tu tidak masalah di luar. Masalah yang sebantal dengan awak Bapak Ibu. Kalau nak sebantal lo jadi Belanda, habis wang. Itu nak paling bawa ujian tu Pak. Dah penyakit dah. Penyakit kalau lebar dua, lebar usaha berdua sehat. Susah makan piti bisa dicai. Tapi kalau nak sebantal lo cilaka solo, habis rumah tangga awak. Makanya jangan mewarisi sifat Belanda. Hancur jemaah Masjid Al-Muttaqin. Kenapa? Karena mewarisi sifat Belanda. Jangan adu domba. Divide impera. Politik oportunis Belanda. Menghancurkan Indonesia. Diadu-adunya wahai bapak dan ibu. Dululah pernah ikut terjadi bagi umat Islam. Pangeran Genghis Khan menghancurkan umat Islam
diadunya. Kalau dibo berapa orang, awak pun nak akan kalah dengan bapak ibu. Mereka lah takui ke awak. Islam pun bebas, Islam pun luar biasa. Kalau adu senjata kami dengan kalian, kalah kami nyo. Tapi rupanya cara menghancurkan Islam ini dihancurkan dari dalam, diadu dombanya awak. Maka adu domba politik Belanda yang menghancurkan persatuan awak. Jangan mau diadu-adu. Awak suka madu-adu domba ko, lain cito di siko, lain cito di siko. Pakai Facebook, Instagram, TikTok, suka madu-adu orang di dalam, suka mengompor-ngompor. Orang yang suka mengompor-ngompor, suka mengadu domba, suka menfitnah, ini luar biasa telah mewarisi sifat-sifat Belanda. Aku campan jangan adu domba, ndak suka banti. Kalau adu di kampung besok madu-adu, rojonya imbaulah Belanda. Belanda ya, Belanda. Lain di muka, lain belakang, lain ke awak, lain ke orang. Ke awak bercita seratunya ditunciknya awak. Ditusuknya awak di belakang. Ke awak hanya ke orang B. Orang nancuni kau bisa dipanggil kau Belanda. Apa sifat Jepang Belanda oleh Pak Ustaz? Tomak. Jepang tu sifatnya tomak, rakus bapak dan ibu. Makanya jangan rakus hidup kau. Jangan tomak. Bila nampak kau Pak Ustaz? Waktu pembagian daging kurban nampak tomak kau. Bagi daging kurban Pak nak banyak isado. Itu nak banyak tu tomak. Padahal daging tu lomak sekali makannya Pak. Tapi awaklah mencuri memaliung daging awak tiap hari raya. Banyak maliung-maliung daging, tomak itulah alasannya. Jangan tomak. Tentu tomak. Apa bahasa lainnya? Cangok, congok, tangok, lobo. Suainya. Bu, ibadah bu ya. Ibadah nak bisa dah kalau lebih tomak dah. Puasa nak berbuka sampai jam 12 malam dah. Nak suka Allah dah Pak. Baca Quran kau sampai kau terlolok sampai lah apa? Solat sampai tumbang beratus rakaat. Ndak itu dah. Dalam ibadah saja dibatasi awak. Apalagi dalam perkara dunia. Makanya hilangkan sifat-sifat tomak, jauhi sifat-sifat serakah. Jangan kita berambisi sehingga menghalalkan segala cara. Ingat kaji malam kau, salah satu sifat yang diwarisi oleh penjajah Jepang. Jepang itu tomak bapak dan ibu. Celako Jepang. Ndak harus tu awak jangan diambil ada kekayaan. Rempah-rempah, kalau Belanda rempah-rempah aja nanti gasaknya Pak. Kalau Jepang tak ada. Mohon maaf, anak-anak gadi awak di Indonesia tu, langke tandai di Jepang, digasak di Jepang tu Pak. Sudah tu dibunuhnya betul cilako Jepang. Itu mah aku di lagu tadi topiknya kocok tapi nyonya paling cilako. Belanda tak cara tu mana-mana. Tu makanya sifat ego hati-hati awak. Kadang awak berusaha anak tu tak awak sadar kaji sudah bom-bom tu. Nak menengok awak tomak tak tomak tu bilo. Masalah warisan nampak tomak awak. Masalah haroto pun nampak tomak bapak. Aku kaji aku tak terbayang dia apa tu. Bila betul bayang awak tu nampak sifatnya seelok-elok orang tengok waktu tu membagi haroto, pembagian haroto, masalah warisan. Nampak tomak, tongok, cangok uang dulu. Sejongkal tanah tak umum membaik awak. Makanya jangan tomak, jangan serakah. Ini sifat-sifat yang diwariskan oleh Jepang dan Belanda. Duduk kalian. Jangan sampai dan sobik kalian Belanda bego. Kalau lain jauh kalian Pak ke. Dah. Suainya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersihkan hati dari sombong, awak bersih hati dari hasad, angkuh, awak bersihkan hati dari adu domba, fitnah, ghibah, gunjing. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah berikan berkah
kebaikan kepada awak dalam berkehidupan baik berkeluarga maupun dalam bermasyarakat. Amin ya Rabbal. Bapak dan Ibu, sekali lagi Ustaz Bombo menyampaikan, mari kita syukuri nikmat ini, nikmat kemerdekaan ini, karena ini merupakan nikmat besar. Kita doakan para pahlawan awak hadir upacara, di situ ada momen mendoakan para pahlawan. Kirim secabik doa, seuntayan doa agar Allah berikan, Allah balas perjuangan mereka dengan balasan terbaik insya Allah. Kita yang hari ini tinggal menjaga, jagalah kemerdekaan kau, jalin persatuan dan kesatuan, jangan bercokak-cokak dalam agama, dalam bermasyarakat, apapun. Makanya kita jalin persatuan, hindari perpecahan, karena itu akan mengundang musibah, bencana datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan sesuai dengan citawat tadi. Ceramah tidak perlu lama-lama doh, yang penting sakit hati bapak dan ibu. Kalau sakit hati berarti ceramahlah selesai dah. Ini tinggal awak memakai kaji boleh. Lai awak cinta dengan negara awak, maka kita ikut berpartisipasi 17 Agustus. Lai kita sayang dengan negara awak, kita jalin persatuan dan kesatuan. Jangan kita berpecah-pecah, jangan kita bercokak-cokak. Kemudian kalau betul-betul awak mensyukuri cinta dengan negara kita ini, jangan kita warisi, jangan kita lanjutkan sifat-sifat yang ditinggalkan oleh penjajah dahulu. Mereka memang sudah pergi, tapi sifatnya tinggal, karena itu sudah mereka tanamkan ketika mereka menjajah Indonesia. Romusa, kerja paksa, Rodi, kerja paksa, itu merupakan proyek besar mewariskan sifat-sifat mereka kepada awak. Aku mudah-mudahan kita jauhi itu, tokan menokan intimidasi, memfitnah-fitnah adu domba, itulah yang menjadi virus hari ini yang membuat negara kita, mohon maaf, malih awak membaca bapak dan ibu. Kalau awak baca, mereka banyak tak boleh disobring di awak. Tapi pandai-pandai tasulah di awak. Coba kondisi awak ini boleh jadi ini salah satu asbab karena kita tak lagi bersatu, kita tak lagi jujur, kita sudah mau melakukan selalu mewarisi sifat-sifat yang dulu pernah ditinggalkan Belanda dan Jepang. Itulah hari ini yang kita pakai, kita besarkan, sehingga masalah banyak tak bisa kita sebutkan, saking begitu banyaknya masalah hari ini Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan doa kita didengarkan Allah, doa kita dijabah oleh Allah, sampai kepada anak cici-cici awak nanti. Indonesia ini selalu makmur, selalu damai, selalu jaya. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau ada bahasa yang tidak berkenan, tutur kata menyinggung, tersinggung ada nanya, tersiadat turun, ambo sekali lagi minta maaf, sekali lagi ambo kacamat minta maaf. Jangan dibai ambo salah, ambo minta maaf, maafkan dia lah. Jangan berdendam-dendam awak. Ambo minta maaf dulu lah. Jangan ada berdendam lah. Besok di akhirat kalau tidak apa ibu maafkan lah, bapak ibu yang sayang ambo di akhirat. Pokoknya jangan sampai awak berdendam maafkan aja lah. Lata langsung macam ramah apa je ni. Barang lata langsung aja dia apa je ni. Lah sudah tadi minta maaf boleh. Kan macam tu kini pak. Lah sudah minta maaf, sudah minta maaf. Ciko gini menyakiti awak, lah sudah minta maaf. Lah viral lah curu. Bisanya bercakap saumui nya kan itu. Bisa bercakap tu melekat maui nya. Minta maaf lah sudah tu. Memanglah ciri ku awak begitu. Ambo pun jadi tu juga dalam gua apa ni. Lah sudah ambo kata-kata minta maaf. Awak memanglah macam golong macam gini. Tak salah minta maaf. Indonesia memang elok-elok hatinya. Alhamdulillah mau kita berdoa, Allah berikan kita umur panjang, rezeki muwafaq dan sehat. Amin. Mana nak menggale laku laris manis galenya. Amin. Mana nak berusaha lancar usahanya. Amin. Mana nak berproyek melotui lada proyek. Amin. Maka suinya cair apa jawaban? Kalau cair itu bahasa lainnya melotui.
Kalau cair steaknya, kalau meloti banyak dong. Nanam sawit mahal, amin. Menanam bagota turun, amin. Tak ragu, jangan turun gota, turun. Aminkan aja udah. Kalau tidak turun gota, tidak gota dong. Jangan salah-salah, jangan salah dong. Elok-elok ya dulu. Anak-anak awak menjadi anak-anak yang soleh, salehah, amin. Mudah-mudahan negara awak dijauhkan dari segala macam bencana musibah. Amin. Semangat kemerdekaanku akan terus berkibar, akan terus bersinar sampai dunia kiamat. Amin ya rabbal Al-Fatihah. Anak-anak diam kalian berdoa. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا Ya Rahman Ya Rahim Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Allahumma ufir lana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم حصل مقاصدنا ونيتنا ومرادنا ومطلوبنا وحاجاتنا يا الله فإنك على كل شيء قدير اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم نفعنا الغلاء والبلاء والوباء والبواء والفحشاء والمنكر والرشوة والربا والخمر والميسر والفحشاء والمنكر Ya Allah ya Rahman ya Rahim ampunilah dosa-dosa kami ya Allah dosa yang kami lakukan di masa lalu ya Allah tak sanggup kami mengutarakannya ya Allah dosa yang pernah kami lakukan terang-terangan sembunyi-sembunyi yang besar yang kecil ya Allah kami yang pernah berjudi minum khamar berzina malam ini kami tengadahkan tangan kami ya Allah kami takut seandainya ajal kami datang malam ini kami dalam keadaan berkubang bergelimang dosa. Kami takut ketika malaikat maut datang kami dalam keadaan hina ya Allah.
Lahir kami ke dunia tak membawa dosa, hidup bergelimang berkubang dosa. Kami takut dosa ini kami bawa mati berjumpa denganmu ya Rabb. Oleh karena itu kami mohon ya Allah, kami mohon ya Rabb, ampunilah kami ya Allah. Tak ada yang bisa mengampuni dosa kami kecuali Engkau yang Maha Pengampun ya Rabb. Ampuni juga dosa ayahanda ibunda kami ya Rabb, perempuan yang bersusah payah mengandung kami, perempuan yang telah bersusah payah melahirkan kami, meregang nyawa dia melahirkan kami ke dunia ini ya Rabb. Dia berhutang membesarkan kami dengan segenap jiwa dan raga kasih sayangnya ya Allah. Dia rela pergi pagi pulang petang, peras keringat bentin tulang demi biaya hidup kami. Dia rela tidur di hutan demi mencari sesuap nasi untuk kami ya Rabb. Itulah manusia yang paling mulia dalam hidup kami. Ibunda dan ayahanda kami ya Rabb, mereka orang yang paling berjasa. Mereka lah yang membuat kami hari ini menjadi orang yang bermanfaat. Seandainya mereka masih hidup saat ini ya Rabb, kami mohon ya Allah, sehatkanlah mereka ya Allah. Panjangkan umur taat mereka ya Rabb. Kuatkan mereka beramal saleh di sisa-sisa usianya ya Rabb. Berikan kami kesempatan membahagiakan orang tua kami di masa hidupnya ya Allah. Seandainya orang tua kami telah Engkau panggil ke haripan-Mu, Engkau pasti tahu yang ingin kami mohonkan ya Allah. Jangan Engkau azab orang tua kami ya Allah. Jangan Engkau siksa mereka di kuburnya ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah. Rahmati mereka ya Rahman. Jadikan kuburannya salah satu dari taman surga-Mu. Jangan sampai kubur mereka menjadi salah satu lubang neraka-Mu ya Allah. Kami ingin ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, pertemukan kami dengan orang tua kami nanti dalam surga ya Allah. Kumpulkan kami dengan mereka lagi ya Allah. Cukuplah di dunia ini kami berpisah. Kami tak ingin lagi berpisah dengan mereka nanti dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni juga dosa para guru-guru kami, karib kerabat pemilik kami, para pemimpin kami, para pahlawan-pahlawan kami ya Allah. Orang yang berjasa dalam hidup kami, hidup anak pemilih, saudara-saudara kami yang hadir malam ini, yang tak hadir, yang sakit, yang sehat, kami mohon ya Allah, sebesar apapun dosa kami, ampunan-Mu jauh, rahmat-Mu jauh lebih, ampunan-Mu jauh lebih besar ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jauhkan negeri kami dari segala macam bencana musibah. Bentengi anak-anak kami dari narkoba, judi, khamar dan zina. Sadarkan mereka masa depan mereka yang panjang ya Allah. Mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang saleh, yang akan mendoakan kami setelah kami meninggal dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahman, sampaikanlah tujuan maksud dari acara kami ini ya Allah. Malam ini kami peringatan HUT RI yang ke-79. Yang ingin kami raih malam ini ya Allah, rasa syukur atas nikmat kemerdekaan yang Engkau berikan ya Allah. Syukur atas nikmat kemerdekaan ini ya Allah, berikan kami kekuatan kesadaran untuk ikut andil berpartisipasi. Tanamkan ke dalam jiwa kami betapa besarnya nikmat ini ya Allah. Tanamkan semangat ke dalam hati kami, betapa inginnya kami memeriahkan peringatan kemerdekaan ini semeriah-semeriah mungkin ya Rabb. Tanamkan ke dalam hati kami persatuan dan kesatuan, karena ini bentuk wujud dari kemerdekaan yang Engkau berikan. Tanamkan ke dalam hati kami sifat-sifat terpuji. Jauhkan kami dari adu domba, fitnah, gunjing. Jauhkan kami dari jajah, intimidasi ya Rabb. Maka yang kami harapkan dari nikmat kemerdekaan ini, Engkau tanamkan sifat kasih sayang, saling hargai menghargai, tolong menolong, bantu membantu, saling peduli, saling bahu membahu, karena inilah yang akan membuat nikmat ini semakin besar, semakin bersinar sampai di masa anak-anak kami ya Rabb. Pada akhirnya kami mohon ya Allah, selamatkan kami di dunia, selamatkan juga kami di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.